Halo, selamat datang di MLD Tarot. Kali ini, seperti yang kalian lihat di depan, aku nggak bacain kartu nih, tapi hari ini aku mau review kartu tarot. Yeay! Apakah itu ini? Jadi ini namanya Oceanic Tarot dari Jane Wallace. Gini, awalnya memang kartu ini aku nggak niat beli sebenarnya. Jadi awalnya pengen beli, ada satu kartu yang memang aku cari, cuman waktu itu nggak ada. Terus aku nyari di beberapa tempat, akhirnya aku nemu ini. Aku decide buat akhirnya beli ini karena aku pikir pas aku pegang ini cukup menarik dan kayaknya nyambung sih gitu. Ini kenapa kayak plastik? Karena sebenarnya sudah aku buka gitu. Tadinya emang udah aku record untuk bikin videonya, cuman ternyata ada sedikit trouble dengan memorinya, jadi aku ulang lagi untuk buat sekalian mau review kartunya bareng-bareng juga. Jadi kalian mungkin bisa dapat option kalau kalian yang mau beli kartu tarot atau koleksi ataupun untuk kerja juga, maksudnya kalian membaca tarot juga, tarot trader. Siapa tahu ini jadi salah satu referensi kalian untuk punya juga. Karena buat aku ini cukup menarik sih Oceanic Tarot ini. Ini aku beli di salah satu toko buku. Jadi ada salah satu bookstore di Jakarta. Karena tadinya aku memang nyari bukan ini gitu. Aku nyari bukan ini. Ternyata habis, dan ini aku cari masih ada di beberapa tempat di Jakarta, di bookstore mall di Jakarta sih gitu ya. Jadi kayaknya sih harusnya masih ada kalau kalian memang tertarik atau cari, atau mungkin aku sempat lihat di online juga ada. Jadi coba kalian cari kalau memang kalian mau, atau ya di online gitu. Atau mungkin di luar juga kalian bisa nitip kali ya teman kalian atau di sana gitu. Oke, langsung aja kita review nih. Ini Oceanic Tarot, bentuknya gini, kotak biasa, nggak terlalu besar. Package-nya ini dari Jane Wallace. Terus jadi dia temanya itu tentang laut. Discover the ancient art of tarot with this beautiful ocean theme set of 78 cards and an accompanying book stunningly illustrated by Jane Delaford Taylor. Jadi ini ilustrasinya dari si Jane Delaford Taylor, keluaran dari Psycho Books, London, New York. Jadi sempat lihat juga di authornya, Jane Wallace ini founder of Psychic Sisters juga. Jadi memang dia sudah kerja di bidang clairvoyance itu udah kalau nggak salah cukup lama deh, dari dia berumur 17 gitu. Jadi dia ngeluarin ini kerjasama dengan ilustrasi si Jane Delaford Taylor ini gitu. Dia, kita lihat aja kartunya, dia bukannya dari sini, dari samping. Alah, dari samping. Jadi kalau nggak salah aku ada beberapa yang kalau nggak salah kan bukanya dari depan. Ini dia dari samping, cukup menarik. Jadi ada ininya. Ini juga bisa lucu sih kalau taruh gini, karena ini kartunya di sini. Ini ada bukunya. Nah, ini aja sih nempel kayak gini. Oke. Oh, ini tarik. Jadi kalian bisa masukin dari sini gini aja,
Terus dapat bukunya. Ini kita keep aside dulu. Nah, ini bukunya nggak terlalu besar, dan ini aku sukanya karena ini berwarna. Jadi bukunya memang berwarna, full color ya, benar-benar full color. Terus penjelasannya juga cukup banyak, cukup lengkap juga. Di sini dari introducing the Oceanic Tarot, ada tipsnya juga gitu. Terus oh iya, aku sempat, karena ini sebenarnya sudah aku buka, jadi sempat baca juga dan sempat ngelihat dari reviewnya. Memang di sini dituliskan untuk taruh, jadi ini kartu disimpan di tempat yang, jadi kalau misal mau cari tempatnya, atau ini bisa di wrap gitu dengan silk or other fabric. Jadi bener-bener yang karena mungkin dia water banget ya, jadi nge-flowy gitu ya, lautan, ngerti lah ya, lautan bener-bener nge-flowy banget. Mungkin disesuaikan sama energinya juga. Jadi sini memang ditulis wrap them in silk or other fabric and put them in a special place when they are not being used. Gitu. Dan ini memang digunakan untuk personal reading, atau misalnya untuk membacakan untuk yang lain juga. Cuman ini memang lebih ke cleansing ya, cleansing energy, terus lebih ke healing gitu loh. Memang di sini di kartunya, di bukunya juga memang dikasih tahu. Terus hati-hati karena ini di bukunya juga dijelaskan kalau misalnya ini tidak bisa dipegang sama orang lain gitu. Oke. Jadi memang nggak sembarang kartu itu bisa dipegang sama orang gitu. Jadi buat kalian yang memang ingin dibacakan, jangan asal untuk pegang-pegang kartu, karena terkadang energinya itu bisa jadi acak-acakan gitu loh. Jadi energi si reader sama yang mau dibacakan, kadang kita memang membeli batasan gitu loh. Jadi kartunya itu memang tidak semua itu bisa dipegang sama si yang ingin dibacakan gitu loh. Oke. Di sini ada juga dikasih tahu untuk spreadnya juga. Cukup lengkap spreadnya juga, mulai dari yang Celtic Cross, yes or no, 2, 3, past, future, present juga udah ada. Ini penjelasannya lagi, Major Arcana, Minor Arcana, semuanya lengkap, cukup lengkap dan semuanya berwarna. Oke, kita langsung ke kartunya kali ya, gitu. Ini kartunya ada shieldnya juga, karena ini sempat aku buka juga. Coba kita lihat. Ini sebentar. Oke, ini ada shieldnya. Kita taruh di sini. Sini aja kali ya. Oke. Nah, ini ada 78. Aku sih suka ya desainnya. Desainnya suka banget, ilustrasinya juga, gambarnya tuh dapat dengan feel dari si laut itu sendiri. Jadi memang kena, jadi memang dia kayak dilukis gitu loh. Karena di sini bukan lautnya benar-benar bukan yang print laut, tapi kayak lukisan sebenarnya. Tapi nggak, kan ada lukisan yang memang dia kayak water, apa sih namanya ya, water, jenisnya kan water gitu ya, water paint gitu. Ini sih enggak sih, kayak lebih ke oil paint gitu loh. Dan ini Dove, aku suka banget belakangnya kayak gini semua. Jadi untuk di bagian belakangnya seperti ini, warnanya cerah, dan beberapa kali
aku sempat memang clean energinya gitu. Aku suka banget, dan aku melihat, aku nggak tahu sih kalau kalian ya, cuman aku melihat ini seperti ombak, tapi for somehow ini aku melihat kayak gambar muka. Aku nggak tahu deh, coba kalau kalian punya ini tuh kayak ada, sebentar, ini kelihatan nggak ya? Aku melihat ini seperti gambar wanita gitu loh. I don't know, maybe it's just my imagination gitu. Kartunya cukup besar, cukup jenis kartu yang lebar, besar. Personal buat aku memang aku suka karena tangan aku kan lumayan besar ya. Jadi kalau pegang kartu ini enak aja gitu loh. Kayak pas untuk di shuffle juga, untuk dipegang aja tuh benar-benar pas buka juga oke banget. Enak banget karena aku memang suka jenis kartu yang besar seperti ini. Terus kita lihat ini major arcana-nya, the full seperti ini. Ini kita mulai dari the full. Ini ada magician. Terus ada the high priestess. Ada the queen of ocean sama king of ocean. Jadi memang ini kalau saya emperor sama the empress ya. Cuma di sini namanya the King of the Ocean, dan di sini the Queen of the Ocean. Nah, satu yang aku bukan nggak terlalu suka ya, tapi agak sedikit tricky itu adalah di sini ada kata-katanya gitu loh, kayak ada notes-nya, ada keywords-nya. Itu sebenarnya aku nggak terlalu suka karena memang terkadang nggak tahu. Cuman aku tuh reader nggak terlalu suka ada gini karena memang ada beberapa yang ketika kita baca itu nggak bisa langsung saklek dengan ini gitu loh. Jadi ketika ngelihat keywordsnya ini kadang jadi agak malah bingung gitu. Ini ada King of the Ocean sama Queen of the Ocean ya. Oke, lanjut di High Priestess-nya. Ini High Priestess, terus ada sini juga ada the Lovers. Ini kelihatan nggak sih ya? Ini ya, the Lovers-nya. Chariot-nya. Justice. Terus ada the Hermit. Ada Hermit-nya. Wheel of Fortune ini biasanya gambar bola dunia atau apalah ini, tapi ini seperti lingkaran arus ya. Di sini ada ikan-ikannya juga, cukup menarik, sangat-sangat menarik. Strength-nya. Hangman. Terus ada kartu Death di sini. Ini the Angel of the Ocean. Oke, di sini ada beberapa kartu yang kalau kalian memang biasanya pegang Rider White, ini di sini beda. Di sini the Angel of the Ocean, dan aku melihat di sini ada the Vortex. Dia ada dua kartu yang memang beda. Jadi di setiap kartu memang produksinya dia beda-beda kata-katanya gitu loh, tapi ya tergantung dari makna itu sendiri. Maka kadang harus baca juga dari si bukunya, ada arti yang memang bisa ada yang beda atau enggak diartikan beda, atau memang ada yang beberapa sama. Jadi aku melihat the Angel of the Ocean ini seperti Temperance, dia sama seperti Temperance. Dan ini the Vortex itu seperti kalau di White Rider itu dia Devil, dia the Devil gitu. Jadi memang ada beberapa yang beda. Di sini ada Tower aku suka banget. Terus the Star. Oke. Terus ada the Moon seperti ini. The Sun. Ini karena lightingnya agak ini ya, tapi kalian harus kelihatan ya. Di sini ada the Judgment,
the world. Oke. Lalu di minor arkananya di sini langsung untuk minor arkananya masing-masing cups sama yang lainnya itu hanya seperti ini. Jadi ada gambar cups dan di sini ada dolphin atau lumba-lumba. Memang di setiap untuk di minor arkananya dia ada lambang tersendiri, pakai lambang binatang laut yang cukup mempunyai makna sendiri. Kalian bisa cari lebih dalam lagi. Ini di Ace of Cups-nya seperti ini. 1 di Ace of Cups, terus ada 2 of Cups-nya, 3, 4, 5, 6, 7, semuanya sama ya, 8, 9, 10. Lalu di sini ada Page of Cups-nya, Knight of Cups, sini Page of Cups, di sini Knight of Cups, Queen and King of Cups. Gitu. Oke. Lalu di Pentacles-nya ini dia bukan kura-kura ya, penyu ya. Lebih ke penyu sih. Kalau kura-kura kan yang kecil ya. Penyu. Di sini of Pentacles, di sini 2 of Pentacles, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Page of Pentacles, Knight of Pentacles, Queen of Pentacles, King of Pentacles. Oke. Lalu di swords-nya dia pakai sharks. Oke, hiu. Di Ace of Swords, 2 of Swords, 3 of Swords, 4, 5, 6. Kelihatan ya? Oke, 6 seperti ini. Semua sama sih. Untuk minor arkananya lambangnya ya pedang biasa aja. Jumlah pedang 10. Sini Page of Swords-nya seperti ini. Knight of Swords, Queen and King of Swords. Queen-nya seperti ini. Gitu. Nggak terlalu ada beda. Di wands-nya ada kuda laut. Ace of Wands, 2 of Wands, 3 of Wands, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Page, Knight, Queen, and King of Wands. Gitu. Oke, overall sih aku suka banget. Kayaknya bakal aku pakai buat kerja juga nantinya. Gitu. Ini ukuran kartu coba ya aku lihat sama kartu yang biasa aku pakai juga, dibandingkan sama aku punya ini kartu biasa ya, tarot biasa. Dia memang agak lebih besar ya. Tuh, agak lebih besar sedikit dibandingin ya ukuran ini. Jadi ini lumayan enak sih buat tangannya yang agak besar. Itu enak banget buat shufflingnya gitu. Kita sekalian coba untuk shuffling. Ini berapa kali aku coba shuffle terus aku ini enak. Dia aku masuk banget. Ini cukup flowy banget buat energinya. Oh iya,
untuk kalian agak berhati-hati ya kalau misalnya mau kerja pakai kartu ini kayaknya bukan kartu yang untuk pemula atau mau baru belajar. Itu hati-hati untuk menggunakan kartu jenis ini, Oceanic Tarot, karena sepertinya ini bukan untuk kartu yang pemula. Untuk reader yang pemula atau baru belajar, dia kayaknya agak susah untuk interpretasi minor arkananya ya. Jadi kayak ini swords-nya cuman swords biasa seperti ini, pentacles-nya juga kayak gini aja. Jadi kalau kalian yang masih belum terbiasa baca tarot, cukup berhati-hati. Kalau misal mau belajar pun ya memang banyak yang menggunakan Rider Waite ya. Jadi memang coba kita lihat untuk di Rider Waite-nya sendiri itu dia jauh banget, nggak jauh sih, cuman kalau yang terbiasa dengan yang model Rider Waite itu agak berhati-hati. Contohnya seperti ini, kita langsung compare. Reo kan dia ini Three of Cups-nya seperti ini gitu. Di sini coba aku cari untuk Three of Cups-nya biar kita bisa langsung compare side to side. Wait, Cups, di Cups-nya gini, oke. Aku belum kelihatan banget. Nah, ini di Three of Cups, oke. Di sini Three of Cups-nya dia seperti ini. Nah, ini untuk Rider Waite-nya, dia seperti ini di Rider Waite-nya. Nah, ini dia hanya kayak gini. Jadi benar-benar kalau kalian yang nggak terbiasa untuk ngebaca yang model seperti ini, itu agak berhati-hati untuk pakai kerja kartu ini. Tapi kalau misal untuk koleksi aja, atau kalian memang benar-benar mau belajar menggunakan kartu yang jenis seperti ini, ya nggak apa-apa gitu, justru lebih bagus gitu. Kalau misal kalian energinya juga masuk di kalian suka, ya nggak apa-apa, nggak ada larangan juga gitu. Karena ini memang cukup berhati-hati kalau kalian memang baru biasa gitu loh. Oke. Ini di aku enak banget sih, untuk shufflingnya juga dapat energinya di sini. Aku kebetulan cocok karena memang beberapa jenis kartuku juga modelnya tentang nature. Aku lebih suka model ilustrasinya benar-benar seperti ini gitu. Jadi aku punya beberapa kartu yang memang jatuhnya juga nature gitu. Nanti mungkin bisa kita bahas untuk apa sih kartu yang aku punya, mungkin di next video kali ya. Jadi memang semua reader punya ciri khas masing-masing, semua reader punya signature masing-masing dan energinya masing-masing. Jadi nggak bisa kalian menyamakan gitu, kayak kok nggak bisa pegang ini, mereka bisa baca, tapi memang energi yang dikeluarkan untuk masing-masing reader berbeda gitu loh. Overall ini enak banget, mungkin akan aku pakai untuk Ria juga, karena aku pakai juga, aku suka banget. Dan nggak terlalu licin shufflingnya, nggak terlalu enak gitu. Dan ini juga lihat, ini nggak perlu, ini effortless banget gitu, effortless banget buat shufflingnya. Ini kebetulan aku juga agak untuk kameranya agak susah juga, jadi agak susah untuk shuffling. Wait. Ini enak banget. Gitu aja sih so far. Aku rekomen banget kartu ini, tapi memang berhati-hati untuk kalian yang memang baru belajar pegang tarot, atau memang
bukan penggemar yang model nature atau yang kayak gini, yang nggak usah dicari juga gitu. Kayaknya segitu aja, aku suka banget. Oke, next kita bisa unboxing lagi, kita bisa review kartu-kartu lainnya. Doain aja, siapa tahu ada kartu lainnya bisa kita review di kesempatan selanjutnya. Oke, segitu aja untuk Oceanic Tarot. Aku suka banget. Oke, see you in the next video. Bye bye.